Jikalau kalian tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kalian, mintalah apa saja kepadaku dalam namaku, niscaya akan kuberikan kepadamu. Lah inilah yang dikatakan tidak ada yang mustahil. Sebab kalau firman Tuhan menjadi landasan berpikir, landasan bertindak di dalam hatimu, dan Yesus kita tinggal di dalam dia, tidak ada masalah. Katakan saja apa, pasti akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang beban hidup yang dikatakan oleh Yesus dalam janji firman-Nya, "Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, akan kugantikan dengan kelegaan." Jadi Yesus tahu masalah kita dan akan membuat hidup kita lega tanpa beban. Nah, yang banyak saya terima DM dari teman-teman adalah masalah hutang piutang, ya, dimana itu adalah beban keuangan keluarga yang untuk menangani kebutuhan kehidupannya, karena penghasilan suami atau keluarga itu tidak mencukupi untuk dipakai saban bulan, baik itu untuk keperluan sewa kontrak atau kos-kosan misalnya, untuk sarana transportasi ada biaya juga dengan anak-anaknya, bayar uang sekolah dan persediaan obat-obatan, makan minum yang harus ditangani setiap bulannya, dan lain-lain lagi ya yang terkait dengan hidup. Nah, kalau sudah sampai di situ lalu menjadi pelik ini beban, ya. Lalu akhirnya teman-teman banyak berpikir dan bersandar kepada semua kebijakan dunia, yaitu adanya yang memberikan pinjaman, ya, baik itu resmi dari bank swasta atau pemerintah, baik itu yang namanya bukan dari pemerintah atau perorangan, yang namanya pinjol-pinjol. Ini membawa persoalan makin runyam ya setelah diterima itu. Walaupun itu resmi dari pemerintah misalnya, tapi kan ada beban tiap bulan yang harus dikembalikan perlahan-lahan, mungkin dengan durasi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya nggak paham. Tetapi ini beban yang kita soroti yang dikatakan oleh Yesus adalah, jika engkau berbeban berat, sudah letih lesu. Nah, lihat itu. Sudah letih, lelah, lesu. Sudah pikiran ini kalut memikirkan bagaimana masalah rumah tangga, pembiayaannya tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika Yesus mengatakan begitu, Bapak Ibu Saudara, sangat tidak banyak teman-teman seiman lari kepada Yesus, datang kepada Tuhan, tidak banyak. 1-2. Nah, tujuan saya menyampaikan ini, yuk kita sadar baik-baik bahwa Yesus benar-benar juru selamat, akan menyelamatkan kita yang bermasalah. Itu tadi dikatakannya, jika bebanmu berat, letih lesu dalam hidupmu, berbulan bertahun tidak selesai-selesai, bukan hanya masalah uang menjadi hutang, tapi masalah rumah tangga, suami kurang percaya istri, istri menuding suami, ini sudah berantem setiap hari, tidak ada lagi kasih dan damai dalam sebuah keluarga, anak-anak juga dipicu oleh kelakuan anak-anak luar yang tidak takut kepada Tuhan, bahkan dia akan melakukan atau membuat ancaman bagi ayah ibunya, padahal yang diajarkan Yesus supaya anak-anak itu mengasihi ayah ibunya. Bapak Saudara, mari kita datang kepada Yesus yang dikatakannya begitu. Nah, unsur yang lain yang membebani tidak bisa datang dengan baik kepada Yesus melalui doa dan pendekatan-pendekatan lain ya, itu karena kita masih dalam dosa dan kita kurang percaya. Itu harus jujur ya. Ada banyak yang DM ke saya begini, saya sudah doa, saya sudah minta, saya sudah lakukan, tapi kenapa sudah sampai 6 bulan saya belajar Pak Binsar, kok tidak selesai-selesai nih utang saya Pak Binsar. Nah, seolah-olah Tuhan Yesus itu malas, seolah-olah Tuhan tidak mau peduli. Kalau Tuhan tidak peduli, dia tidak kasihkan tadi rumusnya, datang kepadaku akan kuambil bebanmu supaya sukacitalah kehidupanmu, sukacitalah hatimu. Tapi ya tadi itu, kita tidak mau mempelajari firman Tuhan itu seperti apa dan bagaimana kita melakukannya supaya kita menjadi pelaku firman. Yesus itu berfirman, pelajari firmanku itu. Bapa Surgawi ketika Yesus mengajar masih hidup di atas dunia ini, berkata kepada dunia, inilah putraku yang kukasihi, aku suka, aku cinta, aku sayang kepadanya, aku berkenan kepadanya, dengerin apa yang dikatakannya. Nah, semua ini
tidak mendapat perhatian dari teman-teman. Jadi saya tidak menghakimi. Yuk, kan tidak akan mungkin berubah firman-Nya. Alkitab itu tetap Alkitab. Jadi ambil itu, pelajari itu, kan maknai itu, pahami itu, lalu imanilah setelah dipahami, lalu lakukan. Sebenarnya teman-teman sudah lakukan sih, sudah berdoa ya. Ketika ada hutangnya 170 juta, mungkin ada yang lagi 170 miliar, ada yang 5,5 miliar, ada yang cuma 400 juta. Udah datang, betul. Kalau saya tanya, Ibu sudah berdoa, Bapak sudah. Nah, kalau sampai doa itu tidak bergeming di kerajaan kemuliaan Tuhan, ada sesuatu lagi yang harus diberesin gitu loh, ya. Kan Tuhan pada posisi yang baik, tidak mungkin bersalah. Yang bersalah itu kita. Kita yang cuek, kita nggak mau tahu, nggak mau baca Alkitab, ke gereja juga asal-asalan, masuk gereja juga nggak tahu apa yang didengar, pulang dari gereja juga pesan-pesan Tuhan, kabar baik dari kitab suci, kabar baik dari Injil yang disampaikan hambanya tidak melekat sama sekali. Sampai ke rumah sudah sore misalnya, tidak pula diulang besoknya membuka apa yang disampaikan hamba Tuhan itu di gereja untuk dipelajari sesuai pesan dari Yesus. Pelajari firman ini. Ini kelemahan, ini fatal. Alhasil kita tidak mengandalkan Tuhan, ya. Padahal itu serius. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memanggil orang berdosa seperti saya, dan di antara kalian mungkin ada yang sudah kudus, saya tidak tahu. Memanggil kita supaya apa? Supaya kita bertobat. Ya toh? Supaya kita beroleh hidup yang dikatakan dalam firman itu, aku datang ke dunia untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Supaya mereka itu mendapat hidup dan berkelimpahan daripada Tuhan. Nah, tujuan Yesus baik datang ke dunia. Itu adalah Allah yang muncul di permukaan bumi ini dalam wujud anak manusia. Bapak, Ibu, Saudara sudah tahu hal itu. Jadi kita tinggal memahami saja, mempertajam pemahaman ini, kemudian kita ngelakoni, bahasa Jawa kita melakukan supaya apa yang dikatakan Yesus jadi pelaku itu benar. Jangan hanya menjadi pendengar tapi sudah tidak paham bagaimana melakukannya. Nah, kalau sudah paham tinggal melakukan. Jadi kita jangan menipu diri gitu ya. Sebab perhatian, dan saya beritahukan di sini ayatnya berkata begini. Yesus melihat iman saudara dan saya. Dan Yesus tahu isi hatimu, isi pikiranmu dan pikiran saya. Mau lari kemana kita? Jadi segala bentuk motivasi dalam hidup ini, baik dan buruk, Tuhan tahu. Yang buruk tidak disukai. Tidak mau, ya. Jadi di dalam Yudas 1:20 dikatakan bersihkan dulu hatimu. Ya kan, bersihkan dulu hatimu. Di video yang lalu saya sudah katakan bersih diri, bukan mandi ya. Hati, yang di dalam hati kita ini banyak sirik, dengki, benci, iri, dendam ada di dalam hati manusia. Itu diberesin. Kalau itu nggak beres-beres, hubungan kita dengan Tuhan juga nggak baik. Paham ya? Lalu setelah itu beres, ya kan, hati kita ini sudah suci, sudah bersih, lalu berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah, kalau kita berdoa di dalam pikiran dan akal kita bawa di dalam doa, Tuhan, aku kan udah 7 minggu berdoa terus, kenapa nggak dijawab? Lihat, ada teman-teman yang mengklaim surga sesuai keinginannya. Betul dikatakan oleh Yesus, ya, jika ada keinginanmu apapun itu, mintalah kepadaku dalam namaku dan doakan. Lalu berikutnya, tetap tenang dan percayalah bahwa kau telah menerimanya. Bila ini kau lakukan, bisa kau rasakan semua getaran-getaran surgawi itu, maka itu akan datang dalam hidupmu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Saya sebenarnya udah sering menyampaikan ini, cuman mungkin kurang mendapat perhatian dari kita. Kita ini memang kepingin hidup instan ya. Instan. Begitu berdoa, besok pagi ada duit. Begitu berdoa, besok pagi ada yang ngantar duit. Begitu berdoa, besok siang misalnya bisa beli mobil di showroom. Iya juga sih, Tuhan bisa lakuin seperti itu. Tapi saya mau bilang di sini, ada syarat yang Tuhan tunggu. Ya, ada syarat yang dikatakan oleh Yesaya begini, yang membuat hubungan manusia, ya, bukan hanya saudara, bukan hanya saya dan orang lain di bumi yang mengenal dan mengimani Yesus sebagai putra Allah, yang menjadikan tidak bagus itu hubungan dengan Tuhan. Demikian Yesaya
59 itu adalah segala kejahatan di dalam hatimu. Jadi hati itu tadi bisa diketahui oleh Tuhan apa saja isinya, baik atau buruk. Nah, yang celaka adalah kalau hati kita buruk. Itu yang membuat Tuhan tidak suka, ya. Kemudian yang membuat juga doamu itu tidak didengar adalah karena dosa-dosamu, dosa-dosaku, dosa-dosa kita. Bicara dosa kaitannya dengan supaya menjadi luntur dosa itu diampuni adalah pertobatan. Itu pun tidak dikerjakan. Jadi ada banyak yang disampaikan Yesus dalam membina umatnya, kita ini muridnya, supaya kita mendapat berkat. Kita dianugerahi berbagai-bagai hal untuk menang dalam hidup. Yang kita lawan sebetulnya adalah di dunia roh. Bukan dunia nyata seperti ini kebenaran. No. Dunia roh. Dan tidak kelihatan. Iblis datang menyelinap masuk dalam batinmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu. Itu yang merusak semuanya. Kita dikendalikan oleh yang tidak kelihatan itu. Sekarang kita tukar. Kita harus dikendalikan oleh roh Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, iman itu begitu. Percaya kepada Tuhan yang tidak nampak. Nah, kenapa lebih banyak kita mempercayai keadaan-keadaan tentang roh-roh jahat? Kita bisa ngomong, sama-sama berdosa, tuh orang itu jahat loh. Di dalamnya ada roh jahat. Padahal yang ngomong juga sekelas, sama aja. Ya nggak ada gunanya juga kalau begitu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, supaya kita ketahuan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, biarlah yang dikatakan Yesus ini seperti ini. Jikalau kalian tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kalian, mintalah apa saja kepadaku dalam namaku, niscaya akan kuberikan kepadamu. Lah inilah yang dikatakan tidak ada yang mustahil. Sebab kalau firman Tuhan menjadi landasan berpikir, landasan bertindak di dalam hatimu, dan Yesus kita tinggal di dalam dia, tidak ada masalah. Katakan saja apa, pasti akan terjadi. Begitu. Jadi bukan abal-abal gitu ya. Jadi kita harus melakukan, melintasi, melewati proses-proses yang dimaksud saya katakan tadi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa emosi. Makanya dikatakan oleh Yudas 1 ayat 20, hatimu sucikan. Habis itu berdoalah dalam Roh Kudus. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana berdoa dalam Roh Kudus? Berserah. Ketika kita mau berdoa, minta Roh Kudus yang pimpin, supaya isi kepala kita itu tidak berdentum-dentum dalam sebuah doa. Tuhan kan tahu. Ya, kontrak rumah saya sudah habis ini. Nanti kalau nggak dibayar 2 bulan lagi, Tuhan, kami kan diusir. Kemana kami tinggal? Itu namanya mengeluh. Keluhan. Di video berikut akan kita bahas. Mengeluh itu dosa. Harusnya percaya, bukan mengeluh. Ya kan gitu. Jadi percayakan saja, Tuhan, aku percaya ada sisa 2 bulan lagi kami harus memperpanjang kontrak atau izinkan kami mengontrak tempat yang lain. Kami serahkan perkara hidup ini, beban ini kepadamu seperti janjimu. Aku datang kepadamu dengan imanku, perhitungkan imanku. Terima kasih Yesus, aku percaya. Amin. Itu contoh. Tidak harus begitu. Ya kan, masing-masing kita punya kepribadian, punya cara bagaimana kita menyampaikan pesan itu secara pribadi ya, setelah curhat kepada Tuhan lewat doa, tapi teratur. Dan Tuhan jangan diatur, Tuhan jangan diintimidasi, Tuhan jangan ditekan, nggak bisa. Tuhan saja tidak menekan kita. Coba bagaimana Tuhan mengancam Anda kan? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau itu pilihan. Boleh nggak tinggal di dalam Tuhan, Pak? Bisa? Boleh. Lalu kamu tinggal di mana? Tuhan yang menciptakan dirimu dan saya, yang mengasihi, melindungi engkau, memberikan berkat-berkat dalam hidup, menganugerahkan juga putra-putri dalam keluargamu. Itu mau hidup di mana kita? Tuhan Yesus hanya minta, jika kamu tinggal dalam kasihku, diteruskan sama beliau, sama Tuhan itu, dan firmanku, aku, firman itu adalah Yesus, tinggal di dalam kamu, sudah. Di dalam kita ada Yesus. Satu hal lagi, Yesus mengatakan bahwa kita harus percaya di dalam Yesus ada Bapa. Bapa surgawi yang mengutusnya tinggal bersama Yesus. Nah, kalau Yesus sendiri yang ada Bapa di dalamnya, tinggal di dalam saudara dan saya, lalu, kedua pribadi tadi itu, Bapa surgawi sama Yesus, tinggal di dalam jiwamu. Lah, apa saja yang kau ngomong, apa saja yang kau minta di dalam nama Yesus, pasti akan digenapi. Karena Anda sudah menjadi orang percaya atau orang benar. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, amin.
Nah, pada kemana firman ini? Kalau udah dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, haleluya, teriak di gereja. Padahal dia sendiri nggak percaya yang ngomong. Lalu bagaimana? Kan begitu. Bukan berarti kalau orang percaya itu lalu tiba-tiba dia jadi kaya raya gitu. Enggak juga. Yang menentukan sikap bagaimana kekayaan kita seperti yang diberikan kepada Salomo itu Tuhan, bukan Anda dan saya. Tapi kalau meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan hitung tentang duit. Di surga nggak ada duit, nggak ada uang. Yang ada apa yang kau minta, apa yang kau inginkan, katakan supaya kau lakukan. Kan gitu. Jadi soal harga-harga di dunia itu, wah itu tidak ada dalam Alkitab dinyatakan begitu. Kamu tidak boleh ya kalau umurmu 40 tahun terus minta rumah yang harganya 3 miliar, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada ayat seperti itu. Mintalah jika ada keinginanmu apapun itu kepadaku dalam namaku. Nah, harus pakai nama Yesus. Kan Yesus sudah berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak satu pun kalian sampai kepada kemuliaan Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, ini sudah harga mati. Yang sudah dipatok nggak bisa dirubah. Ini bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bisa digoyang, dirubah, digoyang, dirubah. Nggak bisa. Sudah begitu sebelum saya lahir, sudah begitu bunyinya kitab suci, sudah begitu bunyinya Injil. Mau kemana kita pergi coba? Dahulu, hari ini, dan selamanya ya tetap begitu beritanya. Nah, kitanya yang kurang cocok. Makanya ketika ngomong kepada Yesus di Sungai Yordan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Itu save. Allah itu berkenan kepada Yesus karena Yesus itu menyenangkan hatinya. Sekarang kita ambil bagian itu. Ya Allah, ya Tuhan, ya sukailah aku, kasihilah aku. Nah, itu kita memohon supaya dikasihi. Bukan ujuk-ujuk terus, Tuhan, kan ada mobil baru nih, mobil yang di garasi yang satu itu udah tua gitu ya. Jadi tolonglah Tuhan supaya kami jangan dipermalukan dilihat tetangga. Ini doa kayak apa? Ini tidak perlu begitu. Tidak usah sampai ngomong, nggak usah. Tuhan, jika Engkau berkenan, ya kan? Kendaraan kami sering rusak dan sering tidur di bengkel. Nah, itu beban Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan memilih yang terbaik. Haleluya. Amin. Jangan digugat, jangan diutik-utik, doa itu sudah diam. Diam. Kita tinggal menunggu jawaban Tuhan dengan tekun dan sabar. Nggak ada lebih dari itu. Jangan minggu depan, Tuhan kalau belum ada duitnya mau beli mobil. Nah, duit lagi diomong. Tuhan jangan bicarakan duit. Hubungi kami di 087851145479 untuk konsultasi dan berdoa. Soal masalah hutang juga begitu. Tinggal serahkan kepada Tuhan. Aku percaya Bapa, di dalam Yesus hutang-hutangku ini pasti akan selesai dengan caramu yang ajaib. Aku percaya. Perhitungkan iman ini Tuhan. Amin. Jangan bilang begini, ada yang DM ke saya, Pak, kalau hutang itu tidak bisa lunas-lunas juga, tolong dong doain supaya saya dapat pekerjaan. Saya tahu maksudnya. Ketika nanti Bapak Ibu yang minta tolong didoakan dapat kerjaan, dari pekerjaan itu kan ada duit tuh, hasil, upah, apapun namanya ya, gaji. Itu yang akan mencicil hutangnya tadi, yang masih ngambang belum selesai. Kok jangan buat strategi seperti itu? Kalau Bapak bilang memang butuh pekerjaan, nggak usah dikait-kaitan dengan hutang. Masalah hutang sendiri, masalah pekerjaan sendiri, kan begitu. Bebanmu apa? Hutang Tuhan belum selesai. 150 juta, 370 juta, nggak apa-apa tinggal ngomong. Apa saudara pikir itu sulit dan rumit? Tuhan menangani 170 miliar seperti yang di Kalimantan Barat itu. Nggak sulit. Yang di Jakarta 5,5 miliar, nggak sulit. Tinggal saudara percaya dan sabar, selesai. Percayakan aja masalah itu. Jangan gelisah. Yohanes 14 ayat 1 berpesan kepada kita, jangan gelisah hatimu, buang itu. Karena kegelisahan itu adalah bahagian dari dosa. Sebab orang gelisah tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Yesus yang sudah membuka peluang tadi, mintalah kepadaku. Bapak Ibu Saudara. Jadi, mulailah belajar, mulailah berlatih, lebih seringlah berdoa, karena dikatakan juga di dalam kitab suci kita itu bahwa tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya,
Itu penting. Nah, jadi solusinya adalah percayakanlah hutangmu, kekurangan uangmu di rumah tanggamu, nanti Tuhan akan setel, Tuhan akan atur apa yang harus Anda lakukan. Tapi walaupun kita percaya kepada Yesus sepenuhnya, kita jangan duduk-duduk tiap hari, tiap pagi, siang, sore, malam pakai sarung di teras, merokok, terus menghayal jadi orang kaya, nggak jadi apa-apa. Itu namanya malas. Nggak jadi. Tuhan berkata, Tuhan tidak menyukai tangan-tangan yang tidak rajin. Dibalik, Tuhan itu memberkati tangan-tangan yang rajin. Kata tangan yang rajin, ya kita bekerja dong. Ya, Tuhan nggak usah kita minta begini begitu, Tuhan akan atur. Tuhan akan buat strateginya, gitu kan? Iya, karena dia punya jalan. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Dan akulah hidup. Segala jalan untuk bisa Anda menjadi orang sukses di bumi ini Tuhan siapkan. Tuhan siapin. Ya, dia penyelenggara jalan apapun yang terbaik buat saudara yang percaya. Tapi percayalah dulu kepadanya. Jangan sampai Anda berdoa, berkoar-koar, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, tolong hidupku, kontrakan habis, uangku nggak cukup, bla bla bla, mertuaku sakit, orang tuaku bla 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 bla. Nggak salah. Saya setuju doa itu sampaikan. Tapi, itu tadi, jangan abaikan ketika kita datang kepada Tuhan, seperti Bartimius ketika ditanya, apa yang kau mau Bartimius? Setelah di hadapan, aku pengen melek, buka matamu. Buka matamu, lalu terbuka. Itu Alkitab yang kubaca, bukan ngarangan saya. Nah, kita juga datang. Bartimeus datang kepada Tuhan Yesus itu dilepas jubahnya, karena dia tahu ini kotor ini. Jubah yang Anda menempel di badan ini penuh dengan dosa. Beda dengan jubahnya Yesus. Jubah Yesus itu penuh dengan kasih kemuliaan. Ketika dipegang saja, perempuan 12 tahun itu menjadi sembuh. Karena dia berkata dalam jiwanya, kita kupegang saja, apabila ku jamah saja, apabila ku sentuh saja, baju Yesus orang kudus dan putra Allah ini, aku akan sembuh. Dan Alkitab bersaksi, perempuan itu menjadi sembuh sebelum disembuhkan oleh Yesus. Dia sendiri yang mengatakan. So, Bapak Ibu Saudara yang hutangnya masih belum juga selesai, katakan, aku percaya Tuhan Yesus, hutangku sesuai dengan janjimu, ini beban bagiku, akan kau ambil. Jadi supaya penuh sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selesai. Udah, jangan dibongkar lagi doa itu. Jangan diacak-acak. Jangan seminggu lagi, aduh, bagaimana nih? Belum ada duit mau bayar hutang ya. Minggu depan, aduh, datang debt collector. Kecemasan itu sudah dilarang di Yohanes 14 ayat 1. Jadi kita nggak boleh cemas, karena itu juga dosa. Ya Bapak Ibu Saudara, berlatihlah terus. Saya akhiri dulu sampai di sini supaya tidak bosan mendengarnya. Kita akan sambung dengan video yang berikutnya ketika yang akan saya terbitkan akan lebih lagi membantu saudara, iman saudara bertumbuh dan tetap percaya kepada Kristus supaya kita bersama-sama beroleh kemenangan di dalam hidup penuh dengan berkat sampai anak cucu. Jangan lupa share, like, dan subscribe video ini dibagikan kepada teman-teman supaya teman-teman turut terberkati. Sampai jumpa. Saya Binsar Amit mundur. Tuhan Yesus memberkati.